selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12, hari ini saya akan melanjutkan materi dimensi 3, yaitu materi yang menghitung ya, dimensi 3 yang menghitung. Mencari jarak titik ke titik, titik ke garis di kubus dan balok ya. Oke, kalau nanti waktunya nutut, memori saya atau baterai saya nutut, nanti saya lanjutkan ke titik ke bidang. Oke, materi lanjutan yaitu bab 1 super 2, yaitu menghitung jarak titik ke titik pada kubus atau balok. Sama aja ya, kubus balok itu rumusnya sama nanti. Caranya bukan rumusnya, cara mengerjakannya sama. Caranya sebagai berikut. Ada dua cara sebenarnya. Cara konsep saya ajari, sama cara cepat. Cara cepat nanti juga ada. Cuma cara cepat berlaku hanya pada kubus balok, cuma ada satu cara cepat. Kubus ada 4 cara cepat. Tapi nggak semua soal bisa dikerjakan pakai cara cepat karena kondisional ya. Jadi rumus cepatnya hanya digunakan di beberapa soal aja. Oke. Untuk cara mencari jarak titik ke titik pada balok, kubus atau balok, langkah-langkahnya. Yang pertama, hubungkan dua titik tersebut. Kalau dua titik dihubungkan nanti akan menjadi suatu garis. Jadi kalau kita menghubungkan dua titik, apa yang dihasilkan yaitu akan menjadi suatu garis. Nah, garis ini nanti yang akan kita cari. Jadi jarak titik ke titik itu sebenarnya kita mencari panjang garisnya ini. Ya. Terus kalau sudah ketemu garisnya, kita dari garis tersebut buat suatu segitiga, siku-siku. Yang mana garisnya ini sebagai sisi miring, tapi nggak selalu sisi miring, karena mungkin aja garisnya tadi itu yang kita buat segitiga siku-sikunya itu dia jadi segitiga siku-siku, tetapi garis yang kita dapat tadi itu bukan sisi miringnya ya. Terus yang ketiga, gunakan konsep Pythagoras. Nah, saya lupa memberi materi prasyarat ya. Ini penting. Materi prasyarat untuk mengerjakan soal-soal mencari jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, itu ada materi prasyarat. Apa itu materi prasyarat? Materi prasyarat. Jadi materi yang harus kamu kuasai, yang benar-benar harus kamu kuasai sebelum kamu mengerjakan soal tentang jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Jadi materi yang harus kamu kuasai untuk mengerjakan soal-soal ini. Jadi kalau kamu materi prasyaratnya nggak bisa, untuk mengerjakan soal-soal ini susah. Ada 3 materi prasyarat untuk mengerjakan soal-soal tentang dimensi 3 ini. Yang pertama adalah Pythagoras, teorema Pythagoras. Ini sudah diajari di SD kan ya, Pythagoras. Kedua, luas segitiga. Luas segitiga atau luas segi lain ya. Luas bangun datar pokoknya, tapi yang paling sering dipakai luas segitiga. Bisa nanti soalnya kita membutuhkan luas jajar genjang bisa. Cuma yang paling sering itu luas segitiga. Terus ketiga adalah ini yang susah, trigonometri. Yang kelas 10, materi kelas 10. Sin, cos, tan itu. Dan yang sering dipakai adalah aturan kosinus. Trigonometri kan cabangnya banyak. Materi yang sering dipakai adalah aturan kosinus. Jadi ini ada 3 materi prasyarat yang harus dikuasai. Ini kalau soalnya level level mudah, level gampang ya, pakai Pythagoras biasanya ketemu langsung. Kalau level yang agak susah, pakai Pythagoras dia nggak bisa. Jadi kita mengerjakannya pakai cara lain, yaitu luas segitiga.
Ini soal yang medium. Soal yang lebih susah lagi, kita pakai Pitagoras nggak bisa, pakai luas segitiga nggak bisa, akhirnya pakai trigonometri. Ini yang soal pengayaan. Ya, soal-soal SMA biasanya, SMA IPA, jurusan IPA, atau soal-soal masuk perguruan tinggi negeri. Oke, monggo dicatat. Kalau sudah, saya lanjut ke contoh soal. Sebelum ke contoh soal, saya juga akan memberi rumus cepatnya ya. Oke, sudah dicatat ya, saya hapus. Oke, kita ke rumus-rumus cepat pada kubus. Rumus-rumus cepat pada kubus. Nah, ini sangat berguna untuk mengerjakan soal-soal yang membutuhkan konsep cukup banyak di dimensi 3. Rumus cepat ini sangat berguna. Asal usul mendapatkannya, kalau kalian ingin tahu bisa tanya saya, tapi sekalian nggak saya kasih tahu karena apa ya istilahnya ya, kalian kan SMK ya, jadi kalau SMK itu tahu rumusnya aja nggak apa-apa. Untuk konsep bagaimana asal usulnya, kalau kalian ingin tahu secara pribadi, tanya saya. Oke, yang rumus yang pertama. Rumus pertama itu adalah mencari panjang diagonal bidang atau diagonal sisi. Kemarin sudah saya jelaskan tentang diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal kan? Diagonal bidang. Nah, nanti saya beritahu juga di aplikasi, saya beritahu kembali manakah yang diagonal bidang di kubus ya. Rumus cepatnya adalah A akar 2 cm dengan A itu adalah rusuknya. Ingat, A itu adalah rusuk kubusnya. Jadi misalkan rusuk kubusnya 6 cm, carilah panjang diagonal bidang ini kan diagonal bidang. Maka langsung 6 akar 2 masukkan di sini. Terus kedua, panjang diagonal ruang. Rumus cepatnya adalah hampir sama kayak diagonal bidang, A akar 3. Terus ketiga, rumus cepat untuk jarak titik sudut ke tengah-tengah bidang. Rumus cepatnya adalah, ini agak susah rumus cepatnya, yaitu adalah setengah A akar 6. Titik sudut ke tengah-tengah bidang itu yang mana sih? Inilah titik sudut ke tengah-tengah bidang itu, misalkan di bidang ini, tengah-tengahnya sini. Nah, ini jarak ini ke sini itu pakai rumus cepat setengah A akar 6. Terus keempat, jarak titik sudut titik sudut ke diagonal ruang. Jarak titik sudut ke diagonal ruang, rumus cepatnya adalah 1/3 A akar 6. Jadi kalau ada, misalkan saya hapus anak-anak, saya kasih contoh. Kalian tahu diagonal ruang kan? Misalkan diagonal ruang ini. Nah, jarak titik sudut ini ke garis ini. Jadi jarak titik sudut ke diagonal ruang itu sebenarnya materi jarak titik ke garis ya, bukan titik ke titik. Tapi saya jelaskan langsung aja. Titik ini ke garis ini. Ini panjangnya ini adalah bisa langsung dicari pakai rumus 1/3A kan. Terus
jarak titik sudut ke rusuk seberang. Rumusnya adalah 3/2A. Jarak titik sudut, saya hapus lagi mana? Titik sudut ke tengah-tengah, titik sudut ke rusuk seberang, ke tengah-tengah ya, sorry. Titik sudut ke tengah-tengah rusuk seberang. Jadi titik sudut ini ke tengah-tengah sini. Mencari jaraknya gimana? Langsung pakai 3/2A. Ya. Ini ada 5 rumus cepat di kubus. Tapi kalau kalian lupa rumus cepatnya, kalian bisa menggunakan konsep yang sebelumnya saya tuliskan tadi, langkah-langkahnya. Oke, saya akan lanjutkan ke contoh soal. Saya akan menjelaskan contoh soalnya dengan 2 cara, yaitu konsep sama rumus cepat. Oke, saya hapus anak-anak, mau dicatat. Saya hapus. Contoh, diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Carilah dengan rusuk 6 cm. Carilah yang A, jarak misalkan B ke D. Kita suruh nyari jarak B ke D. Oke, pertama saya punya kubus ini dengan rusuk 6 cm. 6 cm, 6 cm, 6 cm. Terus nama kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Kamu namai. Aturan penamaan kubus sama kayak kemarin, berputar. A, B, C, D. A, B, C, D berputar. E, F, G, H. F, G, H berputar. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Pertama kita mencari jarak B ke D. Jarak B ke D. Saya pakai spidolnya. Jarak titik B ke titik D. A, B, C, D, E, F, G, H. Jarak B ke D saya hubungkan. Saya ambil penggaris. Nah, jarak B ke D. Ini cara mencarinya gimana? Saya akan menggunakan 2 cara. Yang pertama konsep dulu. Yang konsep seperti langkah-langkah tadi. Titik-titik ini dihubungkan akan menjadi suatu garis. Dari garis ini kita akan membuat suatu segitiga siku-siku. Segitiga yang mana? Segitiga ABD. ABD ini siku-siku apa enggak? Nah, ini yang susahnya di materi dimensi 3 itu apa? Kalian harus bisa membayangkan, mengimajinasikan dimensi 3 itu sendiri. Ya, jadi kalian tuh harus menggambarkan istilahnya gimana ya? Apa ya? Dimensi 3 itu kubusnya kamu putar-putar, kamu harus tahu situasinya, gambarnya, keadaannya, segitiganya itu gimana, tumpul, lancip, apa siku-siku, itu kamu harus bisa. Ini yang susahnya di dimensi 3 itu anak. Kadang-kadang kan anak susah membayangkan. Ini kelihatannya kayak segitiga lancip, tapi kan aslinya ABCD itu kan persegi. Cuma karena di gambarnya kayak gini kan kelihatannya kayak jajar genjang. Sebenarnya persegi ini ABCD. Jadi ABD itu aslinya siku-siku. Jadi ABD saya ambil. Ini adalah segitiga ABD. Inilah yang akan kita cari nanti. BD. Diketahui AB kan 6 cm. Ini kan 6 cm. Nah, diketahui semua kan 66.
tinggal kita cari sisi miringnya pakai Pitagoras. Ya, rumusnya teorema Pitagoras di SD masih ingat kan? Ini saya sertakan juga rumusnya di sebelah sini. Jadi kalau ada segitiga siku-siku, sisi yang tegak lurus A dan B, maka sisi miringnya C, maka berlaku rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi jumlah kuadrat sisi yang tegak lurus sama dengan sisi miringnya kuadrat. Jadi sama dengan sisi miringnya kuadrat. Ini sebagai sisi miring kan X. Ini kan sisi yang tegak lurus kan. Maka berlaku Pitagoras ya. X kuadrat sama dengan yang tegak lurus kita jumlahkan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. X kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Atau 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan X kuadrat, ya sama aja. X kuadrat sama dengan 6 kuadrat 36, 6 kuadrat 36, 36 tambah 36 72. Maka X sama dengan akar 72. Kuadrat pindah jadi akar. 72 itu bisa saya pecah jadi 36 kali 2. Nah, akar 36 itu adalah 6. Jadinya nanti 6 akar 2. Ini kalau pakai konsep. Kalau pakai cara cepat seperti ini. BD itu sama dengan diagonal bidang. Diagonal bidang tadi rumus cepatnya A akar 2. Ya kan di sebelumnya tadi. A atau rusuknya, A itu kan rusuk. A-nya itu 6. A-nya langsung kamu ganti 6. 6 akar 2. Sama apa enggak? Sama. Seperti itu. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain. Yang B, kita disuruh nyari jarak, misalkan D ke F. Oke, jarak D ke F. Jarak titik ke titik kita hubungkan dua titiknya. D ke F. Nah, ini apa anak-anak kemarin? Inilah diagonal ruang. Diagonal ruang. Kita pakai konsep juga. Langkah pertama hubungkan dua titik jadi suatu garis sudah. Langkah selanjutnya adalah kita ambil segitiga siku-siku yang mana DF sebagai sisi miring. Oke, segitiga siku-siku apa? Ada banyak kemungkinan ya segitiga siku-sikunya ya. DFB, apakah ini siku-siku? Iya, DFB siku-siku. DFH siku-siku juga. Jadi kemungkinannya banyak. Jadi saya ambil yang DFB aja. Segitiga DFB. DFB ini siku-siku anak-anak. Kelihatannya kan bukan siku-siku, tapi sebenarnya siku-siku dia. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di B. Kalau saya ambil segitiganya ya, DFB. 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 DFB sorry, DBF. 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 Siku-sikunya di B. BF-nya ini 6 cm. Nah, BD ini kan diagonal sisi tadi, sama kayak A. Kita nyari apa tadi? BD ya tadi ya. BD ini kan tadi kita sudah nyari ketemu apa? 6 akar 2. Di soal sebelumnya kan kita mencari BD ya. Nah, ketemu 6 akar 2. Tinggal kita cari DF pakai Pitagoras lagi. Yang mana DF ini adalah sisi miringnya. Kita misalkan Y. Jadi Y kuadrat, sisi miringnya Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat.
Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat 36. 6 kuadrat 36 dikali akar dikuadratkan, akarnya hilang. Dijumlah dulu apa dikali dulu? Ya jelas dikali dulu. 36 kali 2 72. 72 tambah 36 berapa? 108. 108. Berarti Y-nya itu akar 108. Nah ini harus dipecah. Jadi apa kali apa? 108 itu adalah 36 kali 3. Akar 36 itu adalah 6. 3 nggak bisa diakar, jadi tetap akar 3. Kalau pakai rumus cepat, DF ini tadi adalah diagonal ruang. Yang mana rumusnya diagonal ruang itu adalah A akar 3. Rusuknya itu adalah 6 akar 3. Selesai. Jadi tinggal A-nya kamu ganti rusuknya tadi 6. Sama kan? Seperti itu. Sekarang ke soal yang kita nggak bisa pakai rumus cepat. Kita pakai akar. Yang pakai tetap rumus cepat dulu aja. Jarak misalkan aja B ke P. B ke P dengan P titik tengah HG. Oke, jarak B ke P dengan P itu titik tengah HG. Jadi ada titik lain selain A, B, C, D, E, F, G, H, yaitu titik P. Yang mana itu P itu titik tengah HG. Jadi ada P di tengah-tengah sini. Kita mencari jarak B ke P. Apa ya? Kalau pakai konsep, ambil segitiga siku-siku, ya, ambil segitiga siku-siku, yang mana BP itu sebagai sisi miringnya. Segitiga BP apa supaya jadi segitiga siku-siku? Banyak kemungkinannya. Bisa BPF, ini siku-siku BPF. BPG, BPQ, misalnya ada titik Q di sini, misal. Tapi yang enak dilihat adalah BPG. Nah ini siku-siku adalah, bukan siku-siku ya, ini siku-siku. Siku-sikunya di sini. BPG ini siku-siku. Siku-sikunya di G. Memang membayangkannya agak susah. Saya ambil segitiganya. BPG. PGB. Siku-sikunya di sini. Ini kan tengah-tengah. Berarti kalau ini 6, berarti segini ini 3 cm. Maka PG ini 3 cm. BG ini adalah diagonal bidang. Sama kayak kita tadi mencari soal yang nomor A itu tadi kan mencari jarak B ke D itu kan diagonal bidang. Jawabannya kan 6 akar 2. Otomatis BG ini, kalau kamu mau nyari manual lagi ya nggak apa-apa, nyari BG 6. Terus kamu pakai Pitagoras, nanti ini ketemu apa? Nanti ketemunya 6 akar 2. Alias BD tadi kan sudah kamu cari diagonal bidang 6 akar 2. Berarti BG karena sama-sama diagonal bidang juga 6 akar 2. Tinggal kita cari BP alias Z. Pakai Pitagoras lagi. Z kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Z kuadrat sama dengan 9 ditambah 36 kali 2. 36 kali 2 72. Z kuadrat 9 tambah 72 81. Jadi Z nya itu akar 81 9 cm. Kalau pakai rumus cepat, BP itu jarak titik sudut ke tengah-tengah rusuk seberang. Yang rumus nomor 5.
titik sudut ke tengah-tengah tusuk seberang. Maka kita bisa menggunakan rumus 3/2A, rumus nomor 5 tadi ya. A nya itu adalah 6, tusuknya 6 bagi 2, 3 kali 3, 9 cm. Sama? Sama. Pak, saya ngajarkan pakai rumus yang mana? Pakai rumus cepat apa konsep? Terserah kamu. Kalau saya fleksibel, kalau kamu nyamannya bisanya di rumus cepat, sebatas rumus cepat ya rumus cepat aja. Tapi kalau kamu suka yang konsep, nulisnya banyak runtut gini, pakai konsep lebih bagus. Positifnya kalau rumus cepat gampang, negatifnya gampang lupa. Kalau positifnya konsep susah, emang susah, cuma lupanya itu lebih lama ya. Contoh yang lain, misalkan yang D tadi. Apa sih? Jarak A ke X yang mana X titik potong BG FC, BG dan CF. Oke, semakin lama semakin susah ya Nana. Jadi jarak A ke X yang mana X itu titik potong BG CF. Ini saya hapus dulu. Oke, yang mata Nana ya. Oke, saya akan mencari titik X nya dulu. Titik X itu di mana Nana? Oke, kita cari bareng-bareng. X itu adalah titik potong BG CF. BG CF ini berpotongan. Nah, perpotongannya ini namanya X. BG CF berpotongan namanya X. Jarak A ke X, A ke X. Nah, kita buat segitiga siku-siku, konsep ya. Kita buat segitiga siku-siku yang mana AX ini sisi miringnya. Segitiga AXB. Ini siku-siku anak-anak. ABX. Saya ambil segitiganya. ABX yang mana AB-nya 6 cm, jelas ya, tusuk. Nah, BX-nya ini apa Pak? BG. Ini namanya apa Nana? BG itu apanya kubus? BG ini adalah diagonal bidangnya kubus. Yang mana tadi jawabannya 6/2. BG. BX ini setengahnya BG. Segini kan setengahnya ini. Kalau BG-nya ini 6/2, BX-nya yang setengahnya BG itu separuhnya berarti ya setengahnya 6/2, yaitu 3/2. Jadi BX segini ini 3/2. Tinggal kita cari AX, jarak A ke X. Kita misalkan P. P kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 3/2 kuadrat. P kuadrat sama dengan 36 ditambah 9 kali 2, 18. P kuadrat sama dengan 54. Jadi P nya itu akar 54. Akar 54 itu adalah bisa dipecah jadi 9 kali 6. Akar 9 itu 3, akar 6. Yang 6 nggak bisa diangkat, jadi akar. Kalau mau pakai rumus cepat, AX itu sebenarnya adalah jarak titik sudut ke tengah-tengah bidang. Ini kan tengah-tengah bidang. Yang mana rumusnya adalah setengah A/6. Jadinya setengah A nya itu 6/6. Coret-coret 3.
3/6 selesai, sama kan? B. Terserah kamu pakai yang mana. Ini dikubus ya. Ini saya hapus. Sekarang kita akan coba soal yang selain kubus, yaitu balok. Balok itu sama aja nanti. Juga tulisan. Soalnya tanpa gambar ya. Diberikan balok PQRS TUVW dengan panjang PQ 12 cm, QR berapa namanya? 4 cm, dan misalkan aja RV 3 cm. Carilah jarak P ke V. Ini harus kamu gambar dulu. Ini saya gambar dengan cepat. Mencari jarak P ke V ini balok lah. Balok itu sisinya beda-beda. Berarti nggak bisa pakai rumus cepat dong Pak. Ada rumus cepatnya cuma satu. Dan kita tentukan apakah soal yang ini bisa pakai rumus cepat apa enggak. Oke, terus kamu ginikan anak-anak ya di bukumu. Shot. Oke. Nah, kita akan menamakan dulu PQRSTUVW. PQRSTUVW. Ya. PQ-nya 12 cm. PQ 12 cm. QR 4 cm, RV 3 cm. Mencari jarak P ke V. P ke V. Dari titik ini kamu hubungkan ke titik ini. Dari titik P ke V hubungkan. So, nah ini kan diagonal ruang balok. Oh berarti pakai rumus A akar 3 Pak. Nggak boleh, karena itu rumusnya kubus. Ini balok. Tusuknya beda. Nah, kita manual dulu anak-anak ya. Manual pakai langkah-langkah tadi. Langkah pertama hubungkan dua titik jadi garis. Jadi garis kita buat segitiga siku-siku. Segitiga yang mana Pak? PRV. Boleh. Siku-siku. PQV. PQV. Boleh siku-siku. Saya ambil yang PQV. Ya, PQV. Kalau sudah kita gambar segitiga siku-siku, kita ambil PQV. PQV yaitu 12 cm. QV ini Pak. Nah, QV kita juga cari manual. QVR, saya ambil segitiga QVR. QVR. Siku-siku juga. Jadi QV kan belum diketahui, nggak bisa buat nyari ini. Jadi kita cari QV-nya dulu. Pakai Pitagoras juga, kita ambil segitiga ini. QVR. Yang mana VR-nya 3 cm, QR-nya 4 cm. Kita cari QV pakai Pitagoras. QV kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. QV kuadrat sama dengan 9 tambah 16. QV kuadrat sama dengan 25. Maka QV akar 25 berapa?
5. Oh ternyata QV nya 5. Berarti kita bisa nyari PV. PV sama dengan, atau X gitu, biar nggak kebanyakan huruf. X kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Kita kuras lagi. 5 kuadrat itu 25 ditambah 144, 169. Maka X-nya atau PV-nya akar 169 itu 13 cm. Oh, kok panjang Pak, nggak ada rumus cepatnya. Kebetulan ini diagonal ruang balok ada. Jadi rumus cepatnya balok itu cuma di diagonal ruang. PV karena dia diagonal ruang balok, rumusnya diagonal ruang balok itu adalah akar P kuadrat ditambah L kuadrat tambah T kuadrat. Panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Masukkan akar, ini rumus cepatnya ya, saya kotakin nanti. P nya 12 kuadrat ditambah lebarnya 4 kuadrat tambah tingginya 3 kuadrat. Masukkan aja, hitung. 144 tambah 16 tambah 9. Akar ditambah ini itu adalah 160 tambah 9, 169. 13 cm. Sama kan? Jadi ini rumus cepat untuk balok. Mencari diagonal ruang balok. Oke anak, karena durasi video yang tidak bisa lama, kapasitas baterai juga sedikit. Sampai di sini dulu aja pertemuan kita hari ini. Jadi hari ini kita juga cuma membahas jarak titik ke titik pada kubus balok. Sebenarnya ada yang linmas juga ada. Nanti di insya Allah next video akan saya bahas. Dan di next video kita akan membahas jarak titik ke garis. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.